kami nukat deme. Baik, saya Chen Kabresi saat ini berada di Batubala, di desa Wairterang, dan melihat kondisi rumah dari Mama Dominic. Ya, kondisi rumah atau gubuk dari Nenek Dominic itu seperti yang kita lihat, dindingnya terbuat dari halar atau bila bambu, dan juga atapnya dari seng tetapi sudah mulai rusak, dan lantainya dari tanah, dan ya sangat-sangat kita kasihan karena kondisinya seperti ini, sangat memprihatinkan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jauh tentang kondisi dari Nenek Dominic yang hidup sebatang kara, tentang bagaimana kehidupan saban hari di gubuk ini, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Nenek Dominic. Baik, ini saya dengan Mama Nenek Dominika. Nenek Dominika ini tinggal sendirian di rumahnya ini, di belakang saya ini, di belakang kami ini. Ini sudah lama ya Nenek tinggal di sini sendirian ya. Nenek ini tinggal sendirian, dan anak-anaknya ada yang sudah berkeluarga dan pergi merantau di tempat jauh, sehingga Nenek ini tinggal sendirian di sini dengan kondisi rumahnya yang seperti yang kita saksikan di belakang ini. Dan ketika ada informasi kepada pemerintah dan Bupati Sika, Franciscus Roberto Diorgo, beberapa waktu yang lalu datang sini dengan melihat kondisi rumah Nenek Dominic seperti ini, sehingga beliau membantu, dalam hal ini membantu membangunkan rumah atau bedah rumah untuk Nenek Dominic ini. Dan di samping kiri saya ini adalah cucu mantunya dari Nenek Dominic ya, Nenek Dominic yang selama ini juga biasanya datang memberi makan ya, memperhatikan, mengantar makanan untuk Nenek Dominic, dan juga mungkin kadang sakit ya, sakit juga mereka, cucu mantu ini yang memperhatikan. Tapi mereka tidak tinggal satu rumah ya, kakak, tidak tinggal satu rumah di sini, mereka tinggal di rumah sendiri yang juga tidak jauh dari rumah atau gubuknya Nenek Dominic ini. Dan Nenek Dominic sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah desa, kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati Sika, yang telah memperhatikan dan yang sudah membangun untuk rumah yang layak untuk Nenek Dominic. Bersama cucu mantunya Maria Yuliana mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sika, Bupati Sika, dan juga dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sika. Kehidupan Nenek Dominic yang sebatang kara yang tinggal di gubuk ini, dan sampai saat ini diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sika, dan sudah terbukti terrealisasi membangunkan rumah yang baru untuk Nenek Dominic. Nukat kami nukat deme, nukat paamole noe ngete nadan bae. Bukanku ora bidi, nukat kami nukat deme. Dalam rangka ini pembangunan apa ini? Bedah rumah atau apa ini? Baik, ini saya ceritakan sedikit soal ini rumah Mama Dominika, beliau janda. Kemudian selama ini memang hidup sendiri di sini.
kira-kira 1 tahun lalu Pak Bupati melakukan kunjungan ke sini dan akhirnya kita coba mengakomodir itu melalui kegiatan bantuan stimulan rumah. Tetapi memang kondisi beliau yang sendiri, kemudian dengan kehidupan yang tanpa ada penghasilan tetap, sehingga bantuan ini atau program pemerintah ini kan berupa stimulan, artinya harus ada swadaya dari masyarakat juga. Karena ya kondisi beliau tidak memungkinkan, kita coba untuk masuk dengan kolaborasikan dengan program bedah rumah. Di bedah rumah itu memang kita mendroping material, kemudian tenaga kerja pun kita upayakan, kami selaku sendiri dari dinas. Jadi semua teman-teman dinas turun untuk melaksanakan bedah rumah. Jadi sudah berlangsung 3 hari. Selama 3 hari itu mulai bertahap pekerjaannya, dan hari ini kami turun full dengan harapan ya bisa kondisi fisiknya bisa sampai 80% pengerjaan. Targetnya berapa hari, berapa lama? Mungkin kita targetnya 1 minggu schedule-nya. Tapi dengan kondisi hari ini mungkin kita akan selesaikan paling lambat itu di hari Senin atau Selasa. Berarti ini semuanya diakomodir dari pemerintah? Dari pemerintah. Jadi materialnya dari pemerintah, kemudian tenaga kerjanya itu teman-teman dinas yang swaklola. Teman-teman juga ada yang punya kemampuan khusus ya, dari dinas yang untuk tenaga kerjanya. Selain rumah ini mungkin ada bantuan lain berupa bantuan sosial mungkin untuk BLT atau apa kepada mama-mama. Kayaknya yang dari Pak Camat sudah dapat informasi itu pada saat dari tahun kemarin itu sudah ada kartu sehat, kemudian juga ada bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Tapi memang karena kami mengurusi rumah, sehingga memang kami konsentrasinya untuk harapan ke depannya setelah kegiatan ini? Diharapkan bentuk kolaborasi seperti ini akan berlanjut terus. Jadi karena kita program ini kan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya ada masyarakat yang, tapi dengan pola yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan itu adalah bantuan stimulan, ada swadaya dari masyarakat. Tapi banyak masyarakat kita yang sama sekali tidak bisa berswadaya. Jadi kita harapkan ke depan ini ada kegiatan-kegiatan kita coba kolaborasikan dengan bantuan pemerintah yang juga terbatas karena banyak masyarakat yang masih harus mendapat perhatian. Minimal ada pihak-pihak lain yang juga ikut untuk berkontribusi. Jadi ada yang sama sekali tidak bisa menyiapkan upah, ada yang memang janda yang tidak punya keluarga sama sekali. Nah itu yang kita harapkan nanti melalui contoh seperti ini itu bisa diikuti di yang lain, apakah pemerintah desa atau pemerintah kecamatan ikut, ataukah BUMN mungkin, ataukah ada pihak-pihak lain yang mungkin peduli dan punya niat yang sama untuk bisa mengentaskan persoalan ini. Artinya rumah ini kan banyak sekali faktor dari situ pendidikannya juga bisa terjamin, kemudian pemulihan ekonomi juga bisa terjadi kalau tinggal di rumah yang layak kan. Tapi kondisi masyarakat kita kan banyak keterbatasan, sehingga kita harapkan ini bisa menjadi contoh bahwa kita bisa berkolaborasi, kita bisa sama-sama dari sedikit mungkin ada program-program kegiatan organisasi apapun, mari kita sama-sama untuk bisa ke depan bisa ada pola-pola kemitraan seperti ini. Baik Bu, dari tahun 2020 sampai 2021 ini sudah berapa rumah yang dibangun untuk masyarakat ini? Kita ini untuk 2021 saja itu ada 485 rumah di Kabupaten Sika. Setiap tahun dari 2017 itu ketika ini saya hitung dari Dinas Perumahan, sejak Dinas Perumahan ada, itu sudah angkanya sudah di atas 2000-an rumah. Jadi sudah ada perhatian pemerintah. Cuma kalau kita lihat dari database yang sempat kami lakukan di tahun 2020, itu kondisinya itu masih di atas 20 ribuan. 20 ribuan. Sehingga kalaupun setiap tahun dengan angka 400, kita bisa hitung berapa puluh tahun lagi baru bisa selesai persoalan ini kan. Sehingga tidak bisa pemerintah sendiri. Ini harus kita cari. Memang ada juga dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, tapi jumlahnya juga masih terbatas. Ya. Di 2021 sampai Mei ini sudah terrealisasinya berapa? Kami ini sementara ada pendropingan material itu dari 485 sampai dengan sekarang itu sudah di atas, yang di dropping itu sudah di atas angka 150.
Ada target untuk 2021. 2021 dari 480, kami targetkan bulan Juni itu 485 itu sudah di dropping semua. Kemudian masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan rumahnya itu sampai bulan Oktober tahun 2021. Jadi selama itu kami pendampingan. Kalaupun ada beberapa yang perlu seperti ini kami turun, itu kami akan coba untuk turun dan kita bersama-sama. Cuma memang kita harapkan masyarakat juga ya mungkin ada keterlibatan dari keluarga atau apa. Untuk saat ini bagaimana keterlibatan dari keluarga? Mama ini kan anak yang ada di sini cuma 1 orang. Ada cucunya yang ikut membantu. Kemarin cucu kemudian ikut minta untuk ada partisipasi di sini untuk membantu.